Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang berbahagia. Pada malam hari ini kita ada di di Jalan Sosrawijayan di samping Malioboro. Ya, di samping saya ini mahasiswa geologi dari UGM yang lulusnya agak molor karena terlalu banyak kegiatan. Mas siapa namanya? Mas Nasa ya. Mas Nasa ini akhir-akhir ini kan lagi rame ini tentang cerita tentang pemetaan, tentang mitigasi bencana di daerah pesisir selatan ya, yang kemarin Gubernur Jawa Timur, kemudian Basarnas itu juga, dan ini menjadi sebuah kegelisahan tentang adanya berita bahwa akan ada tsunami setinggi 19 meter itu. Nah, menurut jenengan itu berita seperti itu tuh sebetulnya kan masuk akal enggak ini? Hoax enggak ini? Yang lagi rame kan itu? Sebenarnya kalau dari sisi ilmu geologi ya Pak, kita diskusi berkaitan dengan geologi. Dari sisi geologi, memang geologi Indonesia kan terletak di pertemuan tiga lempeng tadi. Lempeng besar dunia ada di Indonesia, itulah yang menyebabkan Indonesia menjadi sering terjadi bencana seperti gempa bumi. Kemudian adanya gunung berapi itu juga disebabkan oleh banyaknya lempeng bumi yang memang bertemu di Indonesia seperti itu. Terus kemudian dengan adanya hoax, mohon maaf saya ralat bukan hoax, jadi adanya berita yang berkaitan dengan kajian ilmu dari beberapa peneliti bahwa di pesisir selatan itu merupakan daerah yang rawan bencana tsunami. Saya kira itu ada benarnya Pak. Jadi memang dikarenakan adanya lempeng Australia yang menusuk ke lempeng yang ada di Indonesia, jadi menyebabkan suatu saat lempeng itu akan bergerak Pak. Jadi ketika bergerak akan menyebabkan gempa bumi, dan ketika nanti gempa bumi itu ada di tengah laut dan dengan mungkin bisa dibilang kedalaman yang cukup dangkal dan skala Richternya cukup tinggi, itu bisa menyebabkan tsunami. Nah, kan itu juga udah ada penelitian juga terkait itu. Ada peneliti dari cukup unik sebenarnya dari sisi geomitologi. Jadi, apa? Geomitologi. Baru jadi, denger ini saya. Iya, jadi geomitologi sendiri itu ilmu yang mungkin masih cukup awam ya di bidang geologi, yang sampai saat ini memang belum tren lah di masyarakat maupun di peneliti geologi seperti itu. Jadi kemarin saya sempat ikut suatu webinar dari Pak Eko Yulianto mengangkat paleo tsunami, jadi tsunami yang terjadi di masa lampau. Dilihat dari serat-serat yang ditulis dari masa lampau seperti itu. Jadi ada catatan masa lalu ya. Ada, termasuk catatan Mataram Islam dulu kalau nggak salah, Panembahan Senopati ya, itu juga ada seratnya. Lupa saya seratnya apa tadi. Berarti sudah diteliti juga sama nenek moyang kita ya? Iya sudah, termasuk mungkin ya dicatat mungkin dengan bahasa sastra mereka ya pada zamannya itu. Itu apa? Geomitologi. Ini sesuatu yang masih saya baru saja dengar malam ini dari jenengan yang mahasiswa geologi ya. Nah, ini berarti pendekatan-pendekatan yang dilakukan nenek moyang kita terkait dengan upaya-upaya mencegah terjadinya gunung meletus, kemudian mencegah terjadinya gempa bumi, tsunami dan sebagainya, itu sebetulnya masuk akal juga ya, ada korelasi ya? Iya benar Pak, mungkin ya di masa lampau itu dijelaskan dengan cara mereka masa lalu. Ya. Jadi kalau seandainya seperti yang sekarang ini ya, di Parangtritis itu ada Labuan, di Merapi ada upacara Labuan Merapi, itu berarti kalau jenengan cerita tadi bahwa di Mataram Islam sudah ada catatan pada era Panembahan Senopati atau Sutawijaya, itu ya mungkin nenek moyang kita dulu sudah melakukan kajian sesuai dengan pada zamannya itu, sehingga dilakukan upaya itu. Nah, itulah pemirsa, jadi ternyata ini mahasiswa geologi tadi menceritakan tentang geomitologi, ternyata
klenik atau spiritual nenek moyang kita ini ada sisi rasionalnya juga. Tidak semuanya yang klenik itu bohong. Iya, jadi kadang ada apa ya, petuah-petuah mungkin dari nenek moyang yang mungkin kadang kita anggap sebagai klinik itu bisa dijelaskan dengan logika, dan mungkin itu cara nenek moyang buat memperingatkan kita akan mungkin bisa dibilang datangnya bahaya atau tanda-tanda alam yang besar dengan bahasa yang ada pada masa lampau itu, mungkin seperti itu. Kalau jenengan tadi cerita tentang geomitologi ya, saya jadi ingat tentang sebuah buku yang pernah saya baca tentang mitologi Kembang Menyan. Sekaligus juga menceritakan tentang mitologi tentang Ratu Laut Selatan itu. Nah, di dalam buku itu disebutkan bahwa untuk menjaga kelestarian Mataram, terutama Ngayogyakarta Adiningrat itu, syaratnya adalah 4 penjuru mata angin itu harus terawat secara budaya. Jadi harus ada juru kunci di Parangtritis, harus ada juru kunci di Merapi, ada juru kunci di Kayangan Delepeh, ada juru kunci di Lawu. Nah, saya juga diingat sebuah buku catatan Belanda yang ditulis oleh De Graaf van de Pigit. Dia seorang peneliti, menceritakan tentang pertemuan Panembahan Senopati atau Sutawijaya dengan Ratu Laut Selatan. Ketika itu di bukunya De Graaf itu dituliskan bahwa Panembahan Senopati itu naik iwak tunggul wulung, ikan tunggul wulung di Kali Opak sampai dia itu di Laut Selatan. Nah, saya jadi curiga, jangan-jangan Kali Opak ini dulu ada sejarah geologinya, yang mana kemudian terangkatlah sebuah cerita mitologi tentang Kali Opak dan iwak tunggul wulung. Karena sampai sekarang saya juga belum bisa memecahkan tentang ikan tunggul wulung. Kalau Kali Opaknya jelas ada kan, di daerah Bantul Selatan itu ada Kali Opak. Nah, jenengan kan geologi ya dari UGM ya Mas ya. Jadi apakah teori-teori seperti itu juga sering sama dosen juga diajarkan tentang cerita-cerita seperti itu? Mungkin kadang tidak dijelaskan secara mata kuliah, mungkin belum ada ya, karena emang masih awam banget, dan emang sepertinya di Indonesia belum ada mata kuliah untuk geomitologi. Tapi ada dosen yang memang bisa dibilang tertarik di bidang itu. Di bidang itu. Ya, jadi kadang kayak menulis beberapa aplikasi geologi dalam hal menjelaskan tulisan-tulisan yang ditulis oleh leluhur seperti itu. Kayak ya tadi Panembahan Senopati itu ada penelitiannya dari LIPI. Kalau nggak salah saya tadi baru baca dari Pak Eko Yulianto. Pak Eko Yulianto itu apa? Itu peneliti dari LIPI. Peneliti dari LIPI. Iya. Geologi juga. Geologi. Dari situ beliau kalau buatan salah, mau dikoreksi kalau salah, itu meneliti tentang paleosunami. Jadi di awal pendirian Mataram Islam itu ternyata pernah terjadi tsunami di 400 tahun lalu. Nah, itu ditulis di situ oleh Panembahan Senopati bahwa tsunami yang terjadi itu merupakan tanda-tanda dari Ratu Kidul bahwa pendirian Mataram Islam itu direstui, seperti itu. Luar biasa pemirsa ya. Jadi saya semakin senang ini, kebetulan ini tadi kita ketemu kedua kalinya, dan hari ini kita ada di Sosrawijayan di Malioboro. Ini malam pertama. Besok lagi akan ada cerita yang lebih seru. Karena besok saya juga akan memecahkan tentang beberapa misteri yang hari ini sering saya baca dan itu. Nah, ini jadi terkait dengan upacara-upacara ritual yang dilakukan oleh kerajaan terhadap menjaga bagaimana alam ini supaya bisa lestari, selaras dan sebagainya. Saya jadi ingat juga tentang cerita simbah-simbah saya dulu tentang cerita di Gunung Budak ini, cerita di Telaga Amburat. Itu ceritanya begini, lek topo neng Gunung Budak, utawa lek topo neng Telaga Amburat itu lek kabul, iku jeduse ning Segara Kidul. Jadi kalau bertapa di Gunung Budak dan di Telaga Amburat itu, kalau lulus itu mereka akan keluarnya itu
tebus di Laut Selatan. Nah, ternyata kemarin ketika diteliti sama Universitas Veteran Jogja dan tim dari ESDM tentang geologi, ternyata ada hubungannya. Dan Telaga Mburet itu adalah sungai bawah tanah, sungai purba kan gitu. Terus Gunung Budak ini pusat larvanya itu ada di dasar Laut Selatan karena jalur Australia itu. Akhirnya saya hari ini sedang banyak memberikan masukan kepada teman-teman di bibir pantai ya, baik yang di Ngemah, di Sanggar, di Kedung Tumpang, di Sidem Sine. Itu ayo kita jaga laut ini secara budaya agar ramalan atau mungkin prediksi para ahli itu tentang tsunami yang hari ini katanya nanti sewaktu-waktu bisa mencapai 19 meter itu mudah-mudahan tidak terjadi. Dengan pendekatan dan kearifan budaya itu tadi. Itu dah. Terus terkait dengan penelitian jenengan yang di sekitaran Gunung Budak itu penelitian tentang apa, Mas? Jadi saya masih mulai ya Pak, terkait skripsi insya Allah. Jadi ini sedang pengajuan. Jadi saya ingin mengangkat geowisata yang ada di analisa geowisata di sekitar wilayah Mburet. Sekitar wilayah Gunung Budak. Jadi mungkin saya kayak menjelaskan sisi keunikan secara geologi dari geosite. Geosite itu namanya site tempat wisata yang dijadikan sebagai site geologi untuk wisata geologi, itu namanya geosite. Jadi di situ akan saya inventaris, dibuat pemeringkatan seperti itu buat nantinya bisa diajukan menjadi geopark kalau misal data itu diajukan oleh bupati kementerian. Ya. Wilayah mana saja yang kemarin diteliti untuk saya skripsi? masih di sekitaran mana itu? Gua Tripes, kemudian di Candi Dadi itu baru di bawah sama Mas Fikri kemarin, dan di Watu Payung sekitar sana. Apa yang paling menggelitik jenengan? Temuan apa di lapangan yang kamu dapat di lokasi itu? Mungkin dari sisi geologi seperti Watu Payung, keunikan kenapa bentuknya kok bisa batu seperti yang itu, jadi bisa dibilang sebenarnya itu kan dari proses-proses geologi seperti erosional, kemudian hujan yang mengikis gunung sehingga, tapi emang mungkin bisa dibilang batuannya itu lebih kuat kalau dijelaskan ini lebih kuat, lebih resisten sehingga ketika air menggerus dia tidak ikut tergerus. Jadi di bawahnya tergerus, jadi ada channel yang membentuk sehingga watunya itu terlihat unik. Nah, jadi saya mengangkat keunikan seperti itu sehingga nanti bisa dijelaskan secara keilmuan, secara geologi. Terus Gua Tripes. Nah, kembali ke Watu Payung ya, yang menggelitik jenengan. Kira-kira Watu Payung itu usianya berapa sih? Wah, kalau apa ya seiring dengan gunung-gunung purba di sekitaran situ? Kalau dari batuannya diperkirakan sama dengan Gunung Budak ya, 20 juta tahun yang lalu. Memang skala waktu geologi dan penempatan batuan di geologi persebaran itu kan ditentukan dari formasi batuan, Pak. Jadi untuk dari para ahli sendiri menempatkan di Gunung Budak itu termasuk formasi Mandalika, di mana termasuk batuan yang tua berumur berapa juta tahun ya, saya mohon maaf agak lupa. 20 juta kemarin dari peneliti SDM. Itu termasuk batuan yang bisa dibilang tua karena banyak batuan terobosan lain juga. Batu yang mirip di Watu Payung itu salah satunya adalah Joko Budak itu. Nah, ini mirip karena seperti ada kepala, ada badan, ada kaki gitu. Kalau saya melihat mitologi masyarakat sekitar Watu Payung ya, kembali ke Watu Payung tadi. Itu dulu Watu Payung itu tempat yang sangat angker, yang sangat dikeramatkan. Orang nggak berani mendekat, nggak berani. Cuman sekarang karena perkembangan zaman dan sosial media itu orang akhirnya malah nengkreng di sana, bawa sepeda di sana, nengkreng trail di sana. Padahal cerita yang kami dapat dari masyarakat sekitar itu sangat dikeramatkan. Keramatnya Watu Payung itu sekeramat Danyangan, sekeramat Punden. Nah, ada cerita kekeramatan tentang Watu Payung, tentang Punden dan sebagainya. Secara pribadi, secara subjektivitas saya, jika melihat dari lokasi yang ada di situ, bisa jadi Watu Payung itu dulu juga dipakai untuk ritual pada zaman Kapitayan. Jadi sebelum peradaban masuknya Hindu Buddha,
karena agama asli Jawa. Dan kalau kita lihat juga sebaran penduduk itu ada di sebelah barat. Dan Kapitayan itu sesembahannya itu menghadap ke timur. Kenapa ke timur? Timur itu wetan, wetan itu wiwitan. Joko Budek juga begitu. Saya kalau Joko Budek, almarhum Profesor Laurentius Dison, guru besar antropologi budaya, beliau bilang sendiri langsung ke Gunung Budek itu di pos itu, Pak Agus itu menhir itu. Masa tuh Prof menhir itu? Iya itu menhir, itu tempat sesembahan nenek moyang kita dulu sebelum ada agama dari luar masuk. Nah, ada lagi cerita mistiknya tentang masyarakat di situ yang dibawa oleh lelembut di sekitar situ. Dia juga bilang bahwa itu kepalanya itu dulu jatuh kemudian diangkat lagi. Ya, kalau saya nggak percaya begitu saja, sulit dirasionalisasi. Tapi kalau profesor tadi bilang bahwa batu itu dulu dari timur, ditarik dengan hewan-hewan besar, digundukan seperti membangun Candi Borobudur itu, kemudian ditaruh tepat di atas badannya, sehingga akhirnya membentuk ada kepala, ada badan, ada kaki. Nah, jadi saya nanti akan kapan-kapan kita diskusi lagi ya tentang geologi, terutama di pesisir selatan ini, agar teman-teman juga bisa mendapatkan cerita ya. Ini kalau kita ini kan ngobrol, kita kan bukan ahli. Kita cerita tentang khasanah ilmu, baik itu dari sisi geologi, geomitologi, dari sisi budaya, spiritualnya, sehingga misteri tentang Ratu Laut Selatan itu juga nanti akan terpecahkan secara, kami yakin bahwa itu rasional. Tapi cuman karena ditulis dengan serat-serat atau sastra kuno, seolah-olah sisi mistiknya itu yang paling menonjol itu. Jadi itu sangat menarik, dan harapan kita tentang cerita pantai selatan dengan segala keangkerannya itu bisa tapi memang angker kan? Realnya angker karena ada palung ya. Ada palung, ada itu di selatan itu. Itu kalau menurut jenengan itu ini yang saya tanyakan lagi tentang gelombang laut di Laut Selatan ya Mas ya. Itu sepertinya kan berbeda dengan Laut Utara. Itu kenapa itu kok begitu? Jadi ya itu tadi Pak, tepat di selatan pesisir itu merupakan batas lempeng antara, jadi pertemuan dua lempeng. Jadi ada di dalam ilmu geologi ada yang namanya zona subduksi. Jadi ketika ada lempeng benua itu yang bertabrakan dengan lempeng samudra. Lempeng samudra menusuk lempeng benua. Nah, ini kan semakin lama panas, Pak. Semakin lama panas ke bawah, terus kemudian terjadi yang namanya arus konveksi. Kalau kita belajar ilmu fisika, arus konveksi ini yang menyebabkan dia nanti terbentuk lava, yang mana nanti di darat mungkin bisa menjadi gunung berapi. Itu asal mulanya. Nah, dari gesekan ini suatu saat pasti akan menimbulkan suatu pergerakan, Pak. Pergerakan bisa dibilang nanti namanya kalau secara geologi sesar, tersesarkan. Ada yang sesar turun, sesar naik dan sebagainya. Jadi nanti ketika bergesekan zona subduksi ini bergerak di tengah laut, karena emang pertemuan lempengnya ini di tengah laut, suatu saat ketika terjadi pergerakan yang cukup besar, nanti akan menghasilkan patahan di tengah laut. Jadi patah dan suatu saat dia bisa menggerakkan gelombang untuk yang cukup besar untuk sampai menyapu daratan seperti itu. Itu radius berapa kilometer atau berapa mil dari daratan? Itu tergantung kekuatan gempanya. Enggak, artinya lempengan yang sesar itu berapa mil dari daratan pesisir selatan Jawa? Saya mohon maaf daripada salah, saya sedikit lupa untuk yang berapa itu meternya. Ya. Tapi yang jelas bisa terjadi. Bisa. Kembali ke zaman Mataram Islam di era Panembahan Senopati atau Sutawijaya itu tinggi sekali nggak itu tsunami di Laut Selatan? Kalau ceritanya. Untuk tingginya Panembahan ceritanya kalau nggak salah Panembahan ini sedang bertapa di suatu ya bisa dibilang bukit. Jadi ketika di akhir pertapaannya terjadilah pergerakan dan mungkin bisa dibilang tsunami ya, tsunami yang emang menggerus daratan. Untuk ketinggiannya saya juga mohon maaf lupa, tapi emang menggerus daratan
sampai ke ya cukup masuk ke wilayah penduduk yang mana oleh Panembahan Senopati ini diartikan sebagai laut atau Ratu Selatan. Itu bisa dibilang merestui dengan adanya kelahiran dari Mataram Islam. Luar biasa ya. Jadi peristiwa mau jumenengnya Jumeneng atau Panembahan Senopati ketika bertapa ya, Panembahan Senopati itu Raja Mataram pertama kan, direstui oleh alam seperti itu. Itu jadi ingat seperti Bung Karno itu lahirnya juga diiringi dengan, kalau tidak salah, Gunung Kelut meletus ya itu ya, putra Sang Fajar itu. Jadi, sepertinya tokoh-tokoh besar kita selalu mengalami kejadian alam yang besar ya, tanda-tanda alam yang konon secara mitosnya dan secara budayanya dipercaya mendapat restu itu. Itu pemirsa, sudah cukup lama ngobrol kita malam hari ini. Nanti kita bisa sambung ketika pulang kampung ya. Kira-kira pulang kapan kira-kira? Derek mangertos Pak, soalnya juga baru nyusun proposal untuk dipersiapkan nanti untuk selanjutnya bisa dikerjakan di rumah skripsi. Iya. Skripsi ya. Mudah-mudahan lancar skripsinya dan dosennya di UGM ini terkenal sangat killer ya, sangat ketat. Mudah-mudahan nanti dipermudah. Amin, amin. Dan kita nanti akan, kalau bisa nanti bulan November kita diskusi di Gunung Budek aja. Nanti kita ngumpulin teman-teman mahasiswa untuk membahas tentang bahaya daripada tsunami yang kemarin dimitigasikan sama Bu Menteri Sosial, Bu Gubernur di daerah Pacitan kalau tidak salah itu ya. Oke, demikian pemirsa malam hari ini. Mungkin jika ada salah kata, ya kita ini hanya manusia biasa, ya kita bukan ahli, tapi kita sangat mencintai Tulungagung. Kita sama-sama orang Tulungagung, tapi ketemu di Jogja. Mungkin jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.